Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis dari komparasi kedua brand, yaitu dari brand Gojek Indonesia dan brand Grab Indonesia. Sebelum kami memulai presentasi analisis mengenai kedua brand tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Faisal Raffi Pareva. Saya Muhammad Farhan Kardian. Nama saya Miftahul Rizky. Saya Alicia Wadana. Saya Jahal Fema. Saya Cindy Indrani. Saya Nisa Rahmawati. Baik, kita langsung ke penjelasan pertama, yaitu dari bagian sektor overview-nya. Baik, selamat pagi, siang Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian yang menonton video ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai overview dari analisis digital media mengenai brand Grab dan juga Gojek. Jadi analisis ini tuh bertujuan untuk melihat bagaimana kedua brand tersebut diperbincangkan di media digital. Mulai dari yang pertama dulu jumlah percakapannya, ada jangkauan audiensnya, dan juga tingkat interaksi, hingga yang paling terakhir itu aspek di sentimen publiknya. Selama periode pengamatan, melalui pemaparan ini diharapkan kita dapat memahami posisi brand dan juga respons audiens serta pola komunikasi yang terbentuk. Selanjutnya kami akan memulai presentasi dengan penjelasan overview dari hasil analisis yang telah kami lakukan. Untuk hasil overview-nya ini, pada periode 4 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, percakapan terkait Gojek Indonesia dan juga Grab Indonesia ini menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi di media digital. Tercatat ada 626 total mention yang didominasi oleh media sosial sebanyak 486 mention dari 245 user atau pengguna. Sementara media web menyumbang 140 mention dari 107 situs. Dari sisi jangkauan, percakapan ini berhasil menjangkau sekitar 18,4 audiens unik. Dengan kontribusi terbesar berasal dari YouTube, disusul dari Twitter dan juga Facebook. Tingkat interaksi juga cukup signifikan dengan 78.000 engagement yang mayoritas berupa likes, kemudian shares, dan juga ada comments. Berdasarkan analisis sentimen, mayoritas percakapan bersifat positif dengan angka 49,4%, diikuti dengan sentimen netral dengan angka 43,8%, dan hanya sebagian kecil percakapan yang ada negatifnya dengan total angka itu 6,9%. Secara share of voice, Gojek Indonesia ini sedikit lebih unggul dengan angka 53,2%. Sementara Grab Indonesia memperoleh 46,8% yang menunjukkan persaingan yang lumayan relatif seimbang di dalam ruang percakapan yang digital. Mungkin saya cukup di sini untuk menjelaskan overview. Selanjutnya kita akan masuk ke poin selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian geografi. Menurut geografi menunjukkan asal geografis dan bahasa dari percakapan online tentang Gojek dan Grab. Negara dengan mention terbanyak didominasi oleh Indonesia, yaitu 77%, menandakan bahwa pembahasan utama berasal dari pasar domestik. Amerika Serikat 19%, berada di posisi kedua, kemungkinan berasal dari dari media internasional. Diaspora Indonesia atau platform global, negara lain seperti Singapura 2% dan Jerman 1%. Hanya menyumbang porsi kecil dari sisi bahasa Indonesia 85%, paling dominan sejalan dengan mayoritas audiens dari Indonesia. Bahasa Inggris 9% dan Melayu 4%, menunjukkan jangkauan regional dan internasional. Kesimpulannya, percakapan sangat terpusat di Indonesia, tetapi memiliki ekspor global. Berikutnya dijelaskan oleh Cia. Untuk word cloud, menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam percakapan selama periode analisis. Kata-kata besar seperti driver, akun, email, kode mengatasnamakan, dan hati-hati menunjukkan banyaknya pembahasan terkait layanan, keamanan akun, dan penipuan. Munculnya kata seperti terima kasih, maaf, dan selamat mencerminkan interaksi layanan pelanggan dan komunikasi resmi. Hashtag seperti hashtag Gojek, hashtag Grab, hashtag Ojol, dan hashtag FYP menandakan tingginya aktivitas media sosial, khususnya platform berbasis video. Selanjutnya saya akan menjelaskan word mention, yaitu pembahasan Gojek Indonesia dan Grab Indonesia yang berasal dari website atau media online, bukan dari media sosial. Berdasarkan data mention list selama periode 4 Desember 2025 hingga
4 Januari 2026 terdapat 140 web mention yang berasal dari 107 web. Web mention ini penting karena biasanya berasal dari media berita, website informatif, dan platform dokumentasi, sehingga memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan cakapan media sosial. Beberapa website yang tercatat memberikan mention antara lain Wikipedia, Kompas.com, Script, dan List. Nah, selanjutnya adalah top web mentioner, yaitu daftar website paling pengaruh yang paling sering menyebutkan keyword Gojek di Indonesia dan Grab Indonesia. Peringatan ini berdasarkan pada ranking website secara global, sehingga semakin tinggi peringkatnya, semakin besar potensi jangkauan informasinya. Berdasarkan data, website dengan kontribusi tinggi antara lain Wikipedia, Kompas.com, Scribd, dan Creds, Detik.com, dan Medium. Secara keseluruhan, website mention dan website mentioner menunjukkan bahwa Gojek Indonesia dan Grab Indonesia memiliki ekstensi kuat yang media online yang kredibel. Hal ini memperkuat citra brand karena informasi yang beredar berasal dari sumber yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Berdasarkan data Share of Voice pada periode 4 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, terlihat bahwa Gojek Indonesia sedikit lebih unggul dibanding Grab Indonesia dalam hal total pembicaraan di media. Gojek memperoleh porsi sebesar 53,2%, sedangkan Grab berada di angka 46,8%. Ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut, Gojek lebih sering disebut atau dibicarakan oleh publik. Jika dilihat dari sisi sentimen positif, dominasi Gojek terlihat cukup jelas. Gojek mendapatkan 205 mention positif atau sekitar 66,3%. Sementara Grab hanya memperoleh 104 mention positif atau 33,7%. Yang artinya sebagian besar pembicaraan bernada pujian, pengalaman menyenangkan, atau kesan baik lebih banyak ditujukan kepada Gojek. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kualitas layanan, promo, inovasi fitur, atau pengalaman pengguna yang dirasakan lebih memuaskan oleh masyarakat. Pada sentimen negatif, Gojek juga mencatat jumlah yang lebih tinggi dibanding Grab. Gojek memperoleh 27 mention negatif atau 62,8%, sedangkan Grab mendapatkan 16 mention negatif atau 37,2%. Ini menunjukkan bahwa meskipun Gojek lebih banyak mendapatkan respon positif, Gojek juga lebih sering menerima keluhan atau kritik dari pengguna. Sementara itu, pada sentimen netral, Grab justru lebih dominan. Grab mencatat 173 mention netral atau 63,1%, sedangkan Gojek hanya 101 mention netral atau 36,9%. Sentimen netral biasanya berupa informasi biasa seperti berita, update layanan, atau sekedar penyebutan tanpa emosi tertentu. Dominasi Grab pada kategori ini menunjukkan bahwa banyak pembicaraan tentang Grab bersifat inovatif, bukan pujian maupun keluhan. Melihat grafik perkembangan waktu, pembicaraan mengenai kedua brand mengalami fluktuasi pada pertengahan Desember 14 sampai 20 Desember. Baik Gojek maupun Grab sama-sama mengalami peningkatan, namun Gojek berada di posisi yang lebih tinggi. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan share of voice total mention per weekday. Nah, di sini tuh ditampilkan perbandingan jumlah pembahasan Gojek Indonesia dan juga Grab berdasarkan hari dalam satu minggu. Nah, tujuan ini di sini tujuannya untuk melihat pola waktu kapan aja sih percakapan digital itu terjadi dan di hari-hari apa saja. Nah, di grafik di sini menunjukkan bahwa volume mention itu cenderung meningkat pada hari kerja tertentu, khususnya menjelang di hari-hari Minggu seperti hari Kamis dan juga Jumat. Itu tuh terjadi lonjakan pembahasan yang lumayan cukup signifikan yang juga menunjukkan tingginya aktivitas pengguna dan juga media pada periode tersebut. Nah, selanjutnya
secara keseluruhan itu Gojek Indonesia lebih memiliki total mention yang lebih banyak, yaitu sebesar ini 333 atau 53,2%, sedangkan Grab Indonesia itu sebesar 293 atau sekitar 46,8%. Nah, itu tuh ini tuh didominasi oleh Gojek Indonesia rata-rata. Meskipun pada hari-hari tertentu juga Grab juga menunjukkan ya peningkatan pembahasan juga. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa persaingan percakapan digitalnya di antara kedua brand tersebut dinamis gitu. Jadi dipengaruhi juga oleh konteks waktu. Nah, mungkin juga perbandingan jumlah pembahasan per hari itu dipengaruhi mungkin kayak ada promo-promo, pemberitaan-pemberitaan di media, atau kayak di pengguna itu membagikan pengalamannya di hari-hari tertentu. Selanjutnya di sini share of voice, map of countries with most mention. Jadi di sini tuh ditampilkan persebaran geografis negara asal mention yang membahas Gojek Indonesia dan juga Grab Indonesia. Nah, berdasarkan data di sini Indonesia itu mendominasi sekitar 77% dari total mention, yang menunjukkan bahwa pembahasan kedua brand itu ya memang terfokus pada pasar domestik aja kayak lokal gitu. Ya ini juga sejalan sama posisi Gojek dan Grab Indonesia sebagai layanan transportasi yang beroperasi secara intensif di Indonesia. Di sini juga ada beberapa negara lain yang terkena gambarnya. Di sini ada di luar negeri itu kayak di Amerika Serikat, Singapura, Jerman. Meskipun presentasinya jauh lebih kecil, di mention dari luar negeri juga mungkin berkaitan dengan pemberitaan si Gojek dan Grab di medianya. Terus juga kayak referensi global juga, atau juga pembahasan media internasional kayak Grab atau Gojek Indonesia itu dibahas sama media luar, atau enggak ya orang yang memakai VPN gitu. Selanjutnya itu berarti kedua brand ini tuh memiliki eksistensi yang bukan hanya lokal juga, cuman di luar negeri juga ada yang membicarakan tentang dua brand tersebut. Nah, di peta negara ini menunjukkan bahwa percakapan digital dari kedua brand itu lokal lebih dominan, tapi juga tidak menutup kemungkinan di luar negeri juga dibahas juga tentang Gojek dan Grab tersebut. Nah, jadi melalui analisis share of voice berdasarkan hari dan juga hari per minggu dan juga negara, ini disimpulkan bahwa Gojek Indonesia dan juga Grab Indonesia memiliki tingkat exposure yang lumayan cukup tinggi, dan juga pola percakapannya dipengaruhi oleh konteks waktu dan juga konteks geografis. Mungkin cukup sekitar dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cindy. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang media share atau share of mention per source. Selanjutnya pada bagian ini dapat dilihat sumber platform yang paling banyak menghasilkan mention, yaitu platform dengan kontribusi terbesar dari YouTube. Bisa dilihat dari YouTube ada 39,3%, diikuti oleh web sebesar 22,4%, Twitter sebesar 20,8%, dan Facebook sebesar 8,6%. Hal ini menunjukkan bahwa konten berbentuk video dan memberi pemberitaan online memiliki peran besar dalam membentuk percakapan terkait Gojek dan Grab. Lalu ada juga nilai plusnya, yaitu YouTube berperan sebagai medium utama dalam penyebaran opini dan pengalaman penggunaan. Lalu juga ada engagement analytics. Itu adalah pada bagian engagement analisis terlihat bahwa bentuk interaksi audiens paling dominan adalah likes dengan total sekitar 68,9 ribu interaksi. Sementara itu shares dan comments berada di jumlah yang lebih kecil, namun tetapi menunjukkan adanya keterlibatan audiens terhadap konten yang membahas kedua brand. Interpretasi yang aman yaitu merupakan hal ini menunjukkan bahwa audiens cenderung merespon secara pasif melalui likes dibandingkan berpartisipasi aktif melalui komentar.
Nah, jadi hasil analisis tadi tuh menunjukkan bahwa Gojek Indonesia tuh sedikit lebih dominan daripada Grab Indonesia dari percakapan digital di media online-nya. Jadi pembahasannya itu mencakup di berbagai media dan didominasi oleh audiens di Indonesia. Dan tools Mentionlytics ini sangat membantu untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Gojek Indonesia itu dan juga Grab Indonesia menjadi perbincangan di dunia digital. Sekian hasil dari